Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'adal amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim ihdinil lazi min jamalika wa innal lazi min jalalika wa innahu min kitabika wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan perintahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan, kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad wa tahirin wal mujahidina amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dalam pertemuan kita pada waktu dan kesempatan yang sangat kita muliakan ini. Bertemu lagi dengan saya, Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Qalidi, Pasaman, Sumatera Barat. Tentunya dalam makom majelis zikir Ma'rifatullah, dalam lindungan Yayasan Islam Hidayatul Mubarakah Jakarta, Indonesia. Tentunya dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, tentunya kita akan berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan. Alhamdulillah, pada waktu dan kesempatan ini saya akan berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan demi iman dan takwa kita kepada Allah. Berbagi adalah salah satu nikmat, sifat yang terpuji bagi Allah kepada umatnya. Pada waktu ini, pertemuan ini, insya Allah saya akan berbagi tentang wawasan rahasia apa isi ma'rifat itu. Karena banyak sangat kita dengar keluhan para pencari dan para ibadah, pemilik penguasa jalan-jalan khusus kepada Allah, rata-rata terbentur dengan suatu perkara yaitu ma'rifat. Ada yang berakibat kepada hilang, timbul, hilang lagi, timbul lagi dalam pencarian kepada Allah. Ada juga yang bersifat rasa, sibuk dengan rasa, merinding, gemetar, getaran, dan segala macam. Hawa, panas, dingin,
Ada lagi yang sibuk dengan penampakan. Ada sekilas cahaya, ada cahaya yang keluar dari tubuhnya, ada yang dilihatnya cahaya itu bergerak di depannya, sangat banyak sekali. Dan ada juga yang tidak melihat, tidak merasa, tapi bawaannya sedih aja. Kenapa timbul hal-hal yang bersifat lahut seperti itu? Itu yang dikatakan lahut. Lahut ini hanya qadariyah saja. Sebuah kadar. Tapi pada hakikat yang sebenarnya, ma'rifat yang akan dijalankan ini, kita harus tahu pasti apa itu yang dikatakan makom ma'rifat. Apa iya ma'rifat itu menyaksikan, melihat, memandang, atau yang bagaimana? Kita akan coba pelajari. Kita sama-sama muzakarah. Hadirin jamaah kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, rahimakumullah. Ada kata pengenalan ma'rifah atau pengenalan. Dilihat dari sisi hukum hijaiyah atau huruf atau kodrat. Ini adalah makom ma'rifat, itu makom rahasia. Ma'rifat ini adalah kodratnya makom rahasia yang bersifat batin bernama kabir. Kabir adalah alam batin bagi Allah, tempat suatu wujud Allah mensahkan atau menjadikan apa yang dikehendaki. Tapi kabir yang maksud di sini adalah kabirau. Kabir au. Au. Dalam hijaiyah au. Ya. Auzubillah. Au. Kabirau. Alif kasroh a, alif domah u. Disebut ain. Atau dikatakan pandanganku yang rahasia. Pandangan rahasiaku. Yang dikatakan batin, pandangan rahasia. Batin yang berkobat pandangan dan rahasia. Rahasia yang menjadi pandangan. Bukan kita menutup mata terus kita kaji asal usulnya, ma'rifat turnya kita kaji, sehingga kita tidak mau melihat dia kenyataan apa pandangan dan siapa yang memandang. Kalau kita merasa kita yang memandang dengan kata ma'rifat sesuai dengan al-kisah para pelajaran masa lalu, dengan sepuh-sepuh, guru-guru, sehingga kita tidak bisa menyaksikan dikala mata batin Allah itu melihat apa yang akan menjadi saksian bagi kita. Kabirau, sesungguhnya batinku, au ain, mata batinku, mata rahasiaku, rahasia sebuah mata, alam ma'rifah namanya. Makom fa'al fa'. Kita harus masuk ke alam lauh mahfuz tadi. Alam ma'rifah itu. Di alam ma'rifah itu tidak ada lagi yang tersembunyi dari pandangannya.
Baik rahasia di dalam, rahasia masih bisa dilihat. Jadi mana yang dikatakan kabirau pandanganku? Tentunya kita harus melihat ke makom yang dikatakan makom marifatus sir. Nah, ini marifatus sir. Arti marifatus sir, yang melihat rahasia itu adalah diri yang rahasia. Kodrat rahasialah yang mampu melihat wujud rahasianya Allah. Jadi bukan kita mengungkap kaji itu dengan pandangan, tetapi menyadari siapa yang memandang kodrat yang dikaji. Itu yang dikatakan marifat. Tentu dengan walhamdulillah, hamdu zat rahasia kerahasiaan Allah. Lillah bergerak, Rabbi menguasai, amin diriku. Bagaimana batin rahasia Allah bergerak dan menguasai batinku atau alam diriku atau alam batinku. Walhamdulillahi kasirau, sir'au dengan kabir au, kabir au, sir au. Nah gitu. Jadi di alam batin rahasianya Allah, berdirilah pandangan batin sirnya Allah. Itu yang dikatakan ma'rifat. Kalau dalam bahasa Amaliyah, ma'rifat ini berasal dari kata ma'rifah atau mengenal. Tapi untuk mengkodratkan kajian menjadi suatu kekuatan, perlu kita mengkaji naiknya batin, hadirnya batin dari menuju alam batin. Nah, ini yang dikatakan kabir. Kalau batin Allah absarahu wa huwa laitiful khabir. Absarahu. Nah, ingat, disinilah Allah menyatakan keakuannya melalui batin qabul atau batin tertinggi, yaitu batin kabir. Makanya di surat Al-An'am sangat jelas, an adalah diri hakikat, am adalah maujud yang terlihat. Nah, sangat jelas. Jadi jangan kita belajar kepada hal yang tidak pada tempatnya, kepada yang tidak pada tempatnya. Ma'rifat itu dia adalah sebuah wujud batin yang didatangkan masuk ke dalam rongga diri menuju dua kodrat, rasa dan pandangan. Ini ma'rifat. Apa rasa? Tangan pun bisa mendatangkan penglihatan. Turunnya batin kabir menuju tangan dan menyentuh sesuatu, maka terlihatlah. Atau dia turun ke dalam pandangan, maka selesailah pandangan itu mewakili segala hajat yang bermohon atau yang kita yang bermohon. Jadi hadirin para jemaah sekalian, rahimakumullah. Banyak orang gagal dikala dia memaksakan basar basir ainul basiroh. Ini mata hatinya, mata hayatnya
mata dunia, akal dan nafsunya, basar, basir, ainul basirah, dipaksakan melihat sesuatu yang dia tidak mampu. Basar, basir, ainul basirah, dia nggak mampu melihat kerahasiaan Allah. Dia tidak mampu melihat rahasianya Allah, kodrat Allah, rahasia Allah. Alif kasroh a, alif domah u, atau kita rincikan lagi, kalau u ini adalah berasal dari alif domah u, ya, sementara a berasal dari alif kasroh a. Alif kasroh a bersifat ahad, alif domah u bersifat wahid, dan kedua-duanya berasal dari lam alif. Lam adalah ha aras, alif adalah sir rahasia u. Ha tambah u, hu artinya aku. Nah, au adalah pandanganku, aku yang memandang. Nah, itu ma'rifat. Maka dikatakan ma'rifatullah. Hanya Allah yang mampu memandang kerahasiaan dirinya sendiri. Maka bagaimana kita bisa mentajalikan keadaan itu? Tentunya kita mengenal dan mempelajari kemampuan menghadirkan batin Allah yang berwujud pandangan dan memandang dengan sendirinya. Ini yang dikatakan menghadirkan. Kabira walhamdulillahi katsira. Sirau kabirau walhamdulillahi kasirau. Dua kali au, dua kali au. Kasirau rahasiaku, walhamdulillah berjalan dan menuju kehidupan kabirau, yaitu diriku. Mana kehidupan diriku, kata Allah. Nah, kita cari mana kehidupan dirinya. Nah, di situ akan melihat dia dengan tanpa lagi kita melihat apapun. Yang memandang itulah yang akan dikaji. Kalau ingin mengkaji dan melihat yang dipandang, jangan yang dipandang kita lihat, yang memandang tidak mengenal. Ini akan jatuh marifatur. Marifatur ini adalah melihat saja. Tingkatannya adalah zahir amaliyah. Tapi kalau dikatakan ain, au juga yang menjawab aku. Jadi ain pandanganku, aku yang memandang. Nah, ini perlu kaji kodrat diri. Jadi bukan sembarangan jamaah. Kalau kita orang makrifat, orang yang tidak perlu lagi sholat, bukan. Jangan kita mengkait atau menghubung-hubungkan tajali amaliyah dengan ibadah. Ini beda. Di amaliyah ibaratnya bertemu kata sembahyang, di ibadah bertemu kata sholat. Ini makomnya sudah beda. Pencariannya pun harus keluar dari pemahaman akidah, pemahaman iman harus keluar. Yang berdiri adalah pemahaman ilmu. Maka dikatakan
lebur paham wujudlah ilmu, lebur ilmu wujudlah aku. Sesungguhnya aku adalah Muhammad dan Muhammad itu aku juga hakikatnya. Jadi kalau kita ingin melaksanakan ma'rifat, hadirkan dulu. Karena ma'rifat adalah sebuah wujud pandangan, apalagi bersandar kepada keputusan batin yang memutuskan segala perkara yang diperintah dan dipercayai Allah adalah batin kabir. Makanya kabir inilah yang berkodrat, yang akan maujud di dalam sebuah keinginan pandangan. Kabir inilah yang mesahkan. Coba kalau kita sholat tidak berdiri di alam kabir. Coba kalau yang di kabir itu tidak aku. Coba kalau aku itu tidak pandangan. Makanya wajib kita pelajari dan kita benar-benar menjalankan, mengalami yang kita amalkan. Jadi tidak mudah jamaah para hadirin. Seseorang bisa mengatakan ma'rifat itu kalau dia belum tahu cara menghadirkan ma'rifat dan siapa yang menghadirkan batin ma'rifat dan kemana batin ma'rifat itu bertajalli. Ma'rifat itu akan halal dijalankan apabila tersiratnya sudah ada. Tapi kalau kita juga belum mampu mengelebur ayat menjadi kauli, berarti kita tidak mampu melihat apa yang ada di dalam ayat tersebut. Kita tidak mampu melihat di dalam kata itu tersebut rahasianya. Masih hanya berupa tulisan. Ini akan jauh dari kesempurnaan ibadah. Hadirin dan jamaah rahimakumullah. Mari kita tingkatkan bahwasanya yang ada di makom ma'rifat itu adalah pandanganku semata. Nah, bagaimana kita mendirikan itu? Nah, ini yang harus menjadi pelajaran yang wajib dipelajari. Jadi bagi jamaah yang ingin mendapatkan tuntunan langsung dari saya, Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Qalidi, dalam tayangan YouTube Buya Pasaman Timur, dalam naungan Yayasan Islam Hidayatul Mubarakah, tentunya dalam makom Majelis Dzikir Ma'rifatullah Jakarta Indonesia. Mudah-mudahan bisa berbagi dan sama-sama mencapai keselamatan. Meraih arah keselamatan harus dengan jalannya. Jalannya halal, bukan menghalalkan segala jalan. Insya Allah bagi jamaah yang ingin memperapat dan mendapatkan jalan-jalan tauhid kepada Allah, silakan menghubungi layar deskripsi nomor telepon yang ada di layar YouTube Buya Pasaman Timur dan hubungi sehingga kita mendapatkan tuntunan belajar seminggu sekali live. Mudah-mudahan ini membuat keberuntungan kepada semua umat. Mudah-mudahan YouTube Buya Pasaman Timur sebagai wasilah dari Allah sampai hendaknya kepada umat-umat yang dijanjikan oleh Allah, umat-umat yang dipisahkan oleh Allah dari kebatilan, umat-umat yang dipilih oleh Allah. Maka YouTube Buya Pasaman adalah makom para wali yang akan mendidik 9 rahasia Allah masuk dalam diri dalam wujud kewalian Allah. Insya Allah terangkatlah derajat zahir dan batin dalam martabat kepada Allah. Dengan demikian, bagi yang ingin menghubungi saya silakan pada nomor 08 13 9833 7904 langsung dengan Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Qalidi. Insya Allah mudah-mudahan
bersama kita kuat. Kenapa? Kita tidak berbeda satu dengan yang banyak. Tidak ada kita yang hebat, tidak ada yang kita lebih, tidak ada yang kita pintar. Tetapi berdirinya seseorang diberikan kepercayaan selangkah lebih ke depan, seranting naik lebih setingkat, dimuliakan karena sunnahnya Rasulullah, yaitu Rabita akan berjalan apabila ada wasilahnya satu orang. Mudah-mudahan kita ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Jangan hanya menutup mata sudah mengaku marifat, tapi lihatlah yang ada dalam matamu, ada batin bernama marifat. Insyaallah. Barakallahu ya Karim ya Rahman ya Rahim. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.